Sebelumnya nama saya Rafael Abigail, yang saya di mana di sini akan menjadi tour guide atau pemandu dari teman-teman sekalian nih. Nah, sebelum kita lanjut ke ruangan selanjutnya dan kita melihat koleksi, saya mau jelasin sedikit dari sejarah gedung ini ya. Gedung ini dibangun pada 25 Januari 1707 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal John Van Horn. Dan gedung ini selesai pembangunan pada 10 Juli 1710 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Oke baik, kebetulan sekali nih kita berada di penjara bawah tanah perempuan yang sedang kering, jadi kita bisa masuk, bisa eksplor di dalam. Nah, ada juga dua tokoh utama yang pernah ditahan, laki-laki, yaitu Pak Diponegoro dan Untung Suropati. Nah, laki-laki ini kita bisa lihat ada 5 ruangan dengan bentuk yang sama. Masuk, silakan. Boleh eksplor di sini deh, agak seperti tidur, makan, buang air di sini semua. Iya. Kalaupun bau itu udah gak ada bau air, udah gak ada. Soalnya seluruh perawatan seluruh ruangan dan koleksi yang ada di museum itu sudah melalui proses konservasi atau proses perawatan. Jadi udah aman. Soalnya berada di ruangan sistem kepercayaan agama negara, yang dimana di dalamnya ini menggambarkan atau memperlihatkan awal-awal masuknya pengaruh agama Hindu. Nah, di sini dilengkapi berbagai macam koleksi-koleksi. Ada Arca Wisnu Cibuaya 1 dan Arca Wisnu Cibuaya 2. Keduanya ditemukan di desa Cibuaya, Karawang ya. Tapi dalam waktu yang berbeda saja nih. Ini pada tahun 1952, ini dan Arca Wisnu Cibuaya 2, 5 tahun ditemukannya setelah Arca Wisnu Cibuaya 1. Baik. Di sini ada benda-benda peninggalan zaman prasejarah yang dimana manusia masih menjalankan gaya hidup mereka yang primitif dan mereka belum mengenal tulisan. Di sini ada batu kasar dan kecil, ini digunakan untuk memotong daging hasil buruan serta memotong sayur dan buah-buahan. Kalau di sini ada batu cukup halus yang di zaman menengah dan di sana cukup halus dan sangat halus. Cara penggunaannya adalah seperti itu, dijadikan kapal. Ya, ini dikenal juga sebagai masa bercocok tanam. Oke, baik teman-teman. Kita sekarang berada di ruangan Sultan Agung yang dimana di sini kita bisa lihat ada satu lukisan besar dan terbagi menjadi 3 peristiwa atau 3 cerita. Nah, lukisan ini dilukis oleh Bapak Sujojono. Yang paling kiri menggambarkan tentang Sultan Agung yang tengah menghadiri upacara Jawa. Nama upacaranya adalah upacara Seban yang dihadiri oleh keluarga-keluarga dari kerajaan. Dan di tengah-tengah ada gambaran atau lukisan mengenai peperangan antara VOC melawan Mataram, dan pertempuran ini dimenangkan oleh VOC. Akan tetapi keuntungannya bagi pihak Mataram adalah mereka berhasil membakar markas dari VOC. Markasnya itu markas rempah-rempah. Dan sudut paling kanan kita bisa melihat ada orang Belanda dan 1 orang pribumi ya. Nah, yang beliau ini bernama Bapak J.P. Kun. Dan dia tengah berbincang dengan Kiai Rangga, yang dimana Kiai Rangga ini adalah utusan dari Sultan Agung. Nah, gunanya apa sih? Kiai Rangga ini menyamar menjadi saudagar rempah-rempah atau pedagang rempah-rempah, guna memata-matai atau mencari tahu kelemahan dari sisi Belanda. Ini ada singa Tionghoa. Toko-toko kita menjumpai kucing ya, yang tangannya begini. Ya itu kan dipercaya membawa keberuntungan. Kalau singa ini dipercaya membawa kemenangan dalam perang. Jadi ruangan balkon ini gunanya untuk para hakim serta gubernur jenderal menyaksikan eksekusi mati. Eksekusi matinya itu dilakukan di plaza sebelah kiri. Di atas gedung, kalau teman-teman lihat dari jauh, itu bakal kelihatan menara di atas gedung ini. Menaranya itu ada lonceng. Loncengnya dibunyikan sebanyak 3 kali. Bunyi yang pertama menandakan bahwa akan adanya orang yang dieksekusi mati. Bunyi kedua menandakan bersiapnya para algojo atau prajurit atau eksekutor
yaitu segera dilaksanakannya eksekusi mati, teman-teman. Nah, eksekusi mati ini ada 3 jenis. Dihukum pancung atau penggal kepala, hukum gantung, juga ada kaki dan tangan para tahanan diikatkan kepada kuda, dan kuda menarik ke arah yang berlawanan sehingga menyebabkan pecah kulit dan meninggal. Lukisan itu tidak diketahui siapa pelukisnya sampai sekarang. Di sini ada sekat ruangan yang dibuat atau ditemukan pada abad ke-18. Fungsinya sebagai pintu sama saja untuk menutup ruangan dan pembatas ruangan. Nah, di tengah-tengahnya ada kaisar yang memegang perisai. Di dalam perisainya itu ada ukiran dari Medusa yang buruk rupa. Di atasnya juga ada 6 lambang kota di Belanda. Yang tengah-tengah itu satu, itu lambang Batavia. Jadi ada 7 lambang ya. Tapi satunya hilang. Berada di ruangan gaya Inggris yang dimana memperlihatkan banyak sekali furniture yang ada. Ini tuh ditemukan di perkantoran dan rumah-rumah petinggi saja karena harganya yang mahal. Terbuat dari kayu jati juga. Ada bangku panjang, ada tempat tidur bayi, dan ada peti. Di atasnya ini, jadi ada beberapa bangunan. Gaya Inggris ini sendiri adalah percampuran antara gaya bangunan dari gaya Eropa dan gaya Asia. Lebih besar nih teman-teman. Di tengahnya ada Dewi Athena yang dikenal dengan Dewi Kedamaian. Di sini ada meja bundar yang dibuat hanya dengan satu batang pohon jati saja. Jadi batang pohonnya seluas sebesar ini. Bisa lihat ya, di sana kan teman-teman bisa lihat nih ada potongannya. Ini berarti sambungan teman-teman. Garisnya ini itu potongannya, dan di sini benar-benar satu potongan saja. Tapi ini versi singkatnya dan dalam bahasa Belanda. Jadi Stadhuis ini adalah balai kota. Stadhuis. Hermes, patung Hermes ini adalah anak dari dewa Zeus, teman-teman. Siapakah dia? Dia juga sebenarnya dewa. Nah, dia memiliki julukan dewa pejalan kaki, dewa perdagangan, serta dewa atlet. Teman-teman bisa lihat ada sayap di kakinya. Itu bukan melambangkan kalau dia bisa terbang, tapi melambangkan mengartikan kecepatan dia dalam berlari, teman-teman. Koleksi atau ini ada sumur, teman-teman. Sumur ini ditemukan pada abad ke-18. Nah, dulunya fungsinya untuk sumber air minum para tahanan. Ya, dan juga ini pernah dijadikan airnya untuk mandi kuda. Dulu kan ada kuda. Kalau tempat minum kuda di sana, teman-teman. Satu, dua, tiga. Ada bapaknya. Enggak apa-apa, bapaknya juga. Lebih besar.